Karena yang disiram air keras adalah seorang pejuang aktivis hak asasi manusia, dan dia baru menyelesaikan podcast yang temanya adalah mempertanyakan aktivitas militer atau keterlibatan militer dalam politik atau dalam banyak institusi sipil. Kita nggak tahu ini. Viral ya teman-teman, aktivis Kontras disiram air keras oleh orang-orang yang tidak dikenal. Jadi aktivis Kontras ini adalah orang-orang daripada aktivis-aktivis yang menyuarakan kebenaran, tentunya demi kepentingan masyarakat, tentunya seperti itu teman-teman. Banyak sekali aktivis-aktivis yang membongkar atau memberikan saksi-saksi ke media sosial, baik di podcast ataupun di video-video yang tersebar, membongkar daripada mafia-mafia yang tentunya merugikan hutan, merugikan rakyat Indonesia, dibungkam, bahkan ada yang dibunuh teman-teman semua. Nauzubillahi min dzalik. Tentunya kita saksikan dulu pernyataan-pernyataan dari orang-orang terkenal, baik dari teman-teman aktivis juga, teman-teman semua. Ini sangat-sangat luar biasa, berbahaya bagi yang lain jika tidak gerak cepat daripada pihak kepolisian ya, membongkar daripada pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras ini. Karena yang disiram air keras adalah seorang pejuang aktivis hak asasi manusia, dan dia baru menyelesaikan podcast yang temanya adalah mempertanyakan aktivitas militer atau keterlibatan militer dalam politik atau dalam banyak institusi sipil. Kita nggak tahu ini kaitannya sebab akibat, tetapi tentu kita mesti menduga dengan kuat bahwa di belakang isu-isu yang hari-hari ini kontroversial soal creeping militarism, soal melemahnya lembaga-lembaga demokrasi, merupakan sinyal bahwa Indonesia ada di dalam the Republic of Fear atau republik yang penuh dengan ketakutan tuh. Dan ini mesti secepat-cepatnya diselesaikan oleh Presiden. Presiden saya kira harus datang di depan pers dan menerangkan atau menjelaskan bahwa soal yang peristiwa yang terjadi kemarin malam itu merupakan penghinaan terhadap demokrasi. Jadi sekali lagi selesaikan masalah ini secepat-cepatnya supaya ada kepercayaan baru pada publik bahwa Presiden Prabowo serius untuk menjaga demokrasi, bahwa Presiden Prabowo tidak ingin ada kecelakaan politik yang bisa membuat beliau dipersalahkan di kemudian hari. Jadi poin-poin yang sudah diucapkan oleh tim pencari fakta, Kontras dan LBH sudah membuat rilis, Menteri Pigai juga sudah meminta dengan kuat supaya kasus ini diungkap, dan kita tunggu dalam waktu yang sangat singkat supaya tidak ada tanda tanya bahwa siapa yang bermain di belakang kasus penyiraman air keras pada aktivis demokrasi itu saudara Andre Yunus ini. Saya kira itu poin yang mendasar, dan penyelesaian kasus ini akan mengembalikan sebetulnya fungsi dari lembaga-lembaga kritik itu. Kalau ini kemudian ditutupi atau tidak bisa diselesaikan, maka orang menduga akan ada sesuatu lebih besar yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Kita pastikan bahwa tuntutan masyarakat sipil supaya demokrasi diluruskan. Kita inginkan supaya para pejuang hak asasi manusia ini di bidang anti korupsi, di bidang anti penyalahgunaan wewenang, mereka yang bergerak di wilayah konflik agraria supaya dilindungi itu. Karena hanya pada mereka kita percaya bahwa republik ini bisa dihasilkan ulang melalui perspektif akal sehat. Nah, sementara ini kita hidup dalam republik yang penuh dengan ketakutan, the Republic of Fear. Itu harus kita batalkan ide kekerasan di dalam merawat institusi publik. Kami juga menelusuri semua itu. Kami menelusuri beberapa hari ini Andri diintai dari rumahnya, dari mesnya, tempat-tempat berkunjungnya. Kemarin seharian dari Celios, dari YLB sudah diikuti. Orang-orangnya jelas, semua terekam CCTV. Jadi kami pun punya hak untuk mengungkapkan ini ke depan. Kalau kemudian kepolisian lambat. Dan kita juga punya akses internasional. Namanya pembela HAM itu dipantau oleh banyak special reporter. Ini menjadi pantauan yang menjadi penting ya, karena Indonesia sekarang menuju situasi di mana semakin ada chilling effect, menakutkan. Serangan kepada aktivis, kepada bahkan influencer ya, semakin terus datang kepada kita. Dan serangan kepada pembela hak asasi manusia, pembela lingkungan, pegiat anti korupsi dalam rentang 20 tahun terakhir terus meningkat, terus semakin kejam cara-caranya, semakin biadab, ya.
Dan teori itu kemudian kalau nggak diungkap sangat lama. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa Andri Yunus orang baik. Dia orang yang berintegritas, kritis, dan berani. Apa yang dia lakukan itu bukan untuk kepentingan pribadinya dia. Dia berjuang, dia melakukan sesuatu untuk kepentingan orang banyak. Ini satu poin penting yang ingin saya sampaikan. Dan hari ini dia diserang, atau tadi malam dia diserang. Yang serangannya itu saya yakin maksudnya membunuh. Kenapa? Dia siram pelakunya ini menyiram air keras di area muka. Kalau area muka itu kena air keras, kemungkinan besar gagal nafas dan bisa meninggal orang. Paling tidak pelaku ini menghendaki cacat permanen. Begitu jahatnya pelaku ini. Saya ingin menggambarkan bahwa ini kejahatan yang sangat serius dan biadab. Yang diserang adalah orang baik. Dia kritis, dia peduli, dia mencintai negaranya. Ini sebabnya saya berhenti ngomong politik, Kak. Karena memang salah ngomong dikit, ditelepon nih, Kak. Diancam nih, Kak. Ini juga disiram pada akhirnya, kayak saya turut berduka cita terhadap korban yang kayak semoga pemulihan cepat dan mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Endingnya akan ketebak nih, Kak, seperti yang sudah-sudah kayak mungkin pelakunya itu akan ketangkep 2 orang, Kak, tapi hanya sampai pelakunya aja, aktor intelektualnya gak akan, Kak, dia, karena Novel Baswedan pun gak ketemu, apalagi zamannya sekarang berbeda ya, kayak jadi nggak seperti dulu lagi nih, Kak. Nah, kebetulan korban ini adalah orang Kontras, Komisi Tindak Kekerasan, Kak, dan dia baru pulang podcast berjudul Demilitarisasi dan Judicial Review. Berarti dia mengkritik terhadap itulah kayak dia. Demilitarisasi itu kuncinya, saya nggak berani ngomongnya kayak, karena saya udah pernah ditelepon soalnya kayak, jadi saya cukup sampai segitu gitu ya, karena saya udah tahu nih kan di Indonesia nih, Kak, orang dibayar 1 juta 2 juta pun juga bisa melakukan hal-hal seperti itu ya, kayak bahkan membun-bun orang pun juga dikasih 5 juta juga bisa, Kak, gitu ya. Tapi saya salut nih, Kak, orang-orang yang masih tetap berjuang tuh saya salut banget. Mungkin belum single ya, belum punya anak, tapi kalau sudah punya anak, udah punya keluarga tuh kita mikir ya, keberanian tuh ciut nih, Kak. Tapi emang saya salut banget nih sama orang-orang yang tetap masih berjuang nih, tetap mengkritik walaupun dia sudah ditelepon, sudah diancam gitu ya, sudah keluarganya juga dicoba untuk membajak WA-nya, membajak akun bankingnya gitu. Saya benar-benar salut nih, Kak. Semoga anda diberikan kekuatan untuk melalui ini semua ya, karena ini nggak gampang sama sekali dan itu harus dilakukan dan bisa dilakukan oleh kami yang sudah menikah kayaknya. Jadi kita wakilkan kepada anda ya, kayak. Kami menuntut agar proses pembahasan revisi undang-undang TNI dihentikan karena kalian masih ingat dengan kajian tersebut yang mana pada tahun kemarin Andri Yunus dari Kontras itu menggerebek pembahasan RUU TNI sebelum disahkan, yang mana itu sangat membahayakan untuk kebebasan sipil. Lalu yang terbaru nih, kasihan banget nasibnya. Nih, aktivis Kontras Andri Yunus disiram air keras setelah podcast membahas remilitarisasi. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kontras, saat 2 pelaku penyiraman air keras terhadap Andri Yunus, mereka menggunakan sepeda motor. Gila guys, diteror. Ini negara mana kok bisa sih, kebebasan demokrasi mana? Dia ini sedangkan memperjuangkan hak-hak kita supaya tetap bebas berbicara. Tapi ngeri banget, cuma gara-gara bahas remilitarisasi dia sampai diserang air keras. Kronologi kejadian itu sekitar pukul 23.37 WIB, Andri sedang mengendarai kendaraan roda 2 miliknya di Jalan Salemba, Italang, Jakarta Pusat. Kemudian 2 pelaku menghampiri dari arah berlawanan, Jalan Talang, Jembatan Talang, dengan mengendarai kendaraan roda 2, yakni diduga merupakan motor Matic Honda Beat keluaran tahun 2016 sampai tahun 2021. Pelaku merupakan 2 orang laki-laki yang melakukan operasinya dengan menggunakan 1 motor, masing-masing berperan menjadi pengemudi dan penumpang, kata Kontras Dimas Bagus Arya.
Salah satu pelaku kemudian menyeramkan air keras ke arah Andri hingga mengenai sebagian tubuh korban. Akibat serangan tersebut, korban berteriak kesakitan dan menjatuhkan motornya. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat di Jakarta dan mendapatkan penanganan medis darurat terutama pada bagian mata yang terkena cairan tersebut. Ini nih mengingatkanku dengan kejadian kasus Pak Novel Baswedan, yang mana ketika Pak Novel itu mengusut korupsi di kepolisian, beliau itu diseram air keras. Ternyata pelakunya polisi. Gila nggak? ICW tentu ikut mengecam dan mengutuk keras apa yang terjadi terhadap saudara kami Andri. Kontras bagi ICW adalah saudara. Kami lahir, organisasi ini lahir di gedung ini untuk memastikan negara berjalan maju, tidak berhenti pada capaian reformasi keluar dari cengkraman Orde Baru. Dan Andri adalah kawan kami, saudara kami, mulai dari ruang-ruang diskusi, melakukan pelaporan kasus, melakukan advokasi di berbagai isu. Sehingga bagi ICW serangan yang terjadi kepada Andri ini bukan hanya serangan terhadap individu atau terhadap peneliti kontras yang berani, tetapi juga gerakan masyarakat sipil, pukulan bagi kami di masyarakat sipil. Ini adalah teror kita bersama. Yang kedua, agaknya benar apa yang disampaikan oleh tim Komisi Pencari Fakta yang beberapa minggu lalu, sekitar 1 bulan lalu, mempublikasikan temuannya di mana Andri menjadi salah satu tim peneliti bahwa sedang terjadi pembungkaman orang muda terbesar pasca reformasi, dan ternyata itu terus berlanjut, bahkan eskalasinya terus meningkat dari gugatan hukum, dari teror digital, dan sekarang teror fisik. Meskipun tadi disampaikan bahwa belum jelas siapa pelaku atau motifnya, kita patut mencurigai atau patut menduga ini berkaitan dengan kerja-kerja Andri dan kerja-kerja kontras, sehingga patut diwaspadai bersama bahwa ini bukan hanya serangan terhadap individu. Yang terakhir, bagi kami juga ini bukan hanya ujian atau tantangan terhadap masyarakat sipil, bukan hanya upaya pembungkaman terhadap masyarakat sipil, tetapi juga tantangan terhadap negara untuk menunjukkan perannya, tanggung jawabnya, bahwa negara mampu melindungi warganya, terlebih melindungi orang yang selama ini dikenal sebagai pembela HAM, yang hari ini juga ikut menjadi korban. Kami adalah gerakan yang lahir dari rasa cinta luar biasa kepada negara dan kemanusiaan, dan tentu tidak akan mundur karena ditekan, dan semoga ini akan memperkuat solidaritas kita karena kita sedang menghadapi rezim yang entah wajahnya seperti apa begitu ya, tetapi ancamannya begitu nyata. Yang terakhir sekali, tadi ada titipan informasi dari Dimas bahwa operasi Andri sudah selesai dan berjalan lancar. Kita doakan semoga Andri lekas pulih. Meski kita tahu juga dampak dari serangan itu sangat fatal, 24% tubuhnya terluka parah. Tapi semoga harapan terus harus kita nyalakan, semoga Andri terus pulih. Dan doa kita semua untuk Andri. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau untuk terduga pelaku berjumlah berapa orang? Ya, kalau informasi awal ada 2 orang ya yang patut diduga, tetapi ini masih kita dalami. Kita sekarang mengedepankan pemulihan dulu kepada korban, saudara Ayi. Karena pada saat penyiraman ada penumpasan bagian tangan, badan maupun wajah. Nah, kita fokus terhadap penanganan medis bagi korban dulu, karena kondisi sekarang korban juga belum bisa memberikan keterangan yang banyak kepada pihak kepolisian. Tapi di luar dari itu kita mengambil untuk tikar luar untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan barang buktinya. Kalau untuk CCTV di sekitar lokasi ya pasti itu kan CCTV sudah merupakan suatu teknik yang dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, tapi kan tidak perlu harus kami sampaikan secara detail ya.
Itu ya teman-teman sekalian. Tentunya ini menjadi pertanyaan besar teman-teman, siapa pelaku dalang di balik penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras ini. Yang mana dulu pernah viral juga daripada aktivis Kontras yang menggerebek daripada rapat tertutup anggota DPR dengan TNI. Masalah apa gua juga tidak tahu teman-teman, yang jelas di situ gebrakannya sangat luar biasa ya, viral juga. Kita lihat ke depannya seperti apa dan siapa dalang di balik penyiraman air keras ini. Apakah dari anggota ini, kalian pasti tahu teman-teman semuanya. Cuman ini sangat sensitif teman-teman semua. Kita biarkan polisi yang bekerja keras untuk mencari dalang di balik pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras ini teman-teman semuanya. Sekian, assalamualaikum.